Shalom anak-anak ibu semua, apa kabar? Ibu yakin semua dalam keadaan sehat. Walaupun sekarang kita masih belum bisa belajar secara langsung tatap muka, tetapi ibu yakin anak-anak ibu tetap semangat untuk belajar. Oke, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen. Ya, pendidikan agama Kristen kelas 11. Jadi buat anak-anak ibu bisa disiapkan bukunya dan juga Alkitabnya karena kita akan belajar nanti kebenaran firman Tuhan dari sini. Tapi sebelum kita belajar, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi ini, Tuhan masih memberkati kami masih boleh belajar Tuhan dengan baik. Bapak yang baik, sebentar lagi kami mau belajar, biarlah Tuhan yang boleh memberkati kami, agar kami boleh mengerti dengan pelajaran yang akan disampaikan oleh guru kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, anak-anak ibu, sekarang kita akan belajar pendidikan agama Kristen. Bisa diperhatikan layarnya. Ibu akan menjelaskan materinya melalui PowerPoint. Jadi buat anak-anak ibu bisa dilihat. Minggu lalu ibu sudah kirim ke e-learning kita tentang materi Tuhan pedoman kehidupan keluargaku, itu di bagian 1. Jadi sekarang kita akan masuk ke bagian 2. Tuhan pedoman kehidupan keluargaku. Jadi bahan Alkitabnya nanti bisa dibaca di dalam Kejadian 2 ayat 24, 1 Korintus 11 ayat 3, Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Jadi kita masuk ke dalam fungsi keluarga. Apa sih fungsi keluarga itu? Fungsi keluarga adalah suatu pekerjaan yang harus dilakukan dalam kehidupan keluarga. Ya, kemarin sudah dibaca keluarga inti, keluarga besar, dan keluarga bati. Jadi, Ibu yakin semuanya sudah mengerti. Jadi sekarang kita masuk fungsi keluarga. Jadi fungsi keluarga itu adalah suatu pekerjaan yang harus dilakukan dalam kehidupan keluarga. Contohnya seperti gambar, ini adalah fungsi keluarga yang paling sering kita lakukan bersama. Di mana kita dengan keluarga kita makan bersama, dan sebelum makan, kita berdoa dulu. Ya, nanti salah satu dari anggota keluarga kita memimpin kita di dalam doa. Ini adalah salah satu fungsi keluarga yang sering kita gunakan dan sering kita lakukan setiap harinya. Jadi, sekarang kita masuk ke dalam fungsi keluarga menurut para sosiolog sebagai berikut ini. Yang pertama, itu adalah fungsi biologis. Jadi, fungsi biologis ini berkaitan dengan pemenuhan yang bersifat biologis, seperti makanan. Makanan itu berfungsi untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga. Jadi, keluarga yang sehat itu adalah keluarga yang memenuhi fungsi biologisnya. Yang kedua, fungsi sosialisasi. Ya, fungsi ini berkaitan dengan pembentukan kepribadian anak. Ya, jadi pembentukan kepribadian anak. Jadi anak di dalam keluarga, anak juga tidak boleh dikekang. Ya, anak juga tidak boleh terlalu dirumahkan, tetapi anak juga perlu yang namanya sosialisasi. Yang ketiga itu adalah fungsi afeksi. Fungsi afeksi ini berhubungan dengan kasih sayang, keintiman, perhatian, dan rasa aman yang tercipta di dalam keluarga. Ini dari mana saja? Ini bisa datangnya bukan hanya dari orang tua kita, tetapi dari anak juga. Jadi, ayah dan ibu kita menyayangi kita, kita juga menyayangi dan hormat kepada ayah dan ibu kita. Supaya apa? Supaya tercipta rasa aman di dalam keluarga. Yang keempat itu adalah fungsi edukatif. Jadi fungsi edukatif di sini berkaitan dengan mendidik anak dan menyekolahkan anak. Ya, ini adalah salah satu juga peran keluarga atau peran ayah dan ibu, di mana ayah dan ibu itu wajib mendidik anak. Bukan hanya di sekolah saja, tetapi juga di rumah. Nanti kita akan bahas lebih mendalam. Oke, selanjutnya di sini adalah fungsi religius. Fungsi religius ini fungsinya untuk
mewujudkan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi, fungsi religius ini kita sebagai orang Kristen, kita harus taat kepada Tuhan dan kita harus rajin beribadah. Walaupun sekarang kita masih belum bisa beribadah di gereja, tetapi kita masih bisa beribadah dengan melalui internet ya, secara online. Jadi tidak ada alasan tidak beribadah. Yang keenam itu fungsi protektif. Fungsi protektif ini maksudnya untuk memberikan tempat yang nyaman bagi anggota keluarga dan memberikan perlindungan. Jadi di sini setiap anggota keluarga bisa sama-sama saling melindungi, ya, bisa sama-sama saling melindungi. Yang ketujuh, fungsi ekonomis. Fungsi ekonomis yang berkaitan dengan orang tua yang mencari sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ya, jadi orang tua ya itulah yang mencari sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Jadi kita sebagai anak, kalau kita sudah tahu orang tua kita susah, kita tidak boleh menyusahkannya lagi. Tetapi peran kita sebagai anak apa? Peran kita sebagai anak itu kita harus membantu orang tua kita, supaya orang tua kita bisa selalu bahagia dan bisa bangga terhadap kita sebagai anak-anaknya. Yang kedelapan di sini adalah fungsi status sosial, yakni di sini kedudukan atau status yang diwariskan kepada anak-anaknya. Jadi fungsi status sosial ini berkaitan dengan suku, ya, di mana contohnya suku kita, di mana kalau orang tua kita suku Batak, maka marganya itu akan diwariskan kepada kita. Ini adalah fungsi status sosial, ya. Dari orang tua diwariskan kepada anak-anaknya. Belajar tentang fungsi keluarga menurut para sosiolog. Sekarang kita masuk ke dalam fungsi keluarga menurut iman Kristen. Yang pertama itu adalah sebagai teman sekerja Allah dalam mengelola alam semesta dan segala isinya. Jadi itu terdapat di dalam Kejadian 1 ayat 28. Dikatakan, beranak cuculah dan berkembang biaklah dan berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan jadikanlah semuanya itu menjadi lebih baik. Jadi di sini di dalam Kejadian 1 ayat 28 dikatakan bahwa kita keluarga itu sebagai teman sekerja Allah dalam mengelola alam semesta. Mengelola maksudnya itu adalah menjaga dan merawat dan bukan merusak. Yang kedua di sini adalah sebagai lembaga pendidikan utama dan pertama. Itu terdapat di dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Bisa nanti anak-anak ibu dibaca. Jadi dari gambar ini, di mana pendidikan yang pertama dan utama itu terdapat di dalam keluarga. Kenapa ibu katakan seperti itu? Karena mulai dari kita dilahirkan, dari kandungan, ayah dan ibu kita sudah berkewajiban untuk mengajari kita dalam hal-hal yang baik. Jadi jangan berpikir kita belajar cukup hanya di sekolah saja, tidak, tetapi di rumah juga. Ayah dan ibu kita berperan untuk mengajari kita supaya kita bisa menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Nanti bisa dibaca di dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan 9. Yang ketiga, sebagai wadah kepada semua anggota keluarga dalam mengekspresikan kasih, kesetiaan, dan sikap saling menghormati. Nanti bisa dibaca di dalam Efesus 5 ayat 22 sampai dengan 23 dan juga Efesus 6 ayat 1 sampai dengan 3. Yang ketiga di sini adalah kita masuk peran Allah dalam kehidupan keluarga. Apa sih peran Allah dalam kehidupan keluarga? Tuhan merencanakan terbentuknya sebuah keluarga karena Tuhan menciptakan manusia itu sepasang, yaitu laki-laki dan perempuan. Siapa manusia yang pertama kali diciptakan oleh Tuhan? Ada yang tahu? Ya. Laki-laki yang pertama kali diciptakan oleh Tuhan itu adalah Adam, sedangkan perempuan yang pertama diciptakan manusia itu adalah Hawa. Ya, jangan nanti sudah SMK tidak tahu itu. Harus tahu. Nanti baca di dalam Kejadian 2 ayat 21 sampai dengan 25. Manusia diciptakan berbeda tetapi satu kesatuan. Maksudnya apa? Maksudnya di sini adalah manusia diciptakan dalam dua jenis kelamin, yaitu apa? Laki-laki dan perempuan. Jadi dalam perbedaan itu, manusia menjadi
satu persekutuan yang luar biasa karena saling membutuhkan, saling mendukung, dan saling melengkapi. Selanjutnya di sini, Tuhan memberikan daya tarik antara laki-laki dan perempuan, sehingga mempunyai rasa suka yang membuat mereka bertemu dan mengikat diri. Ya, anak-anak ibu di sini siapa yang sudah pacaran? Ayo. Ya, pasti ada ya kan. Jadi, kenapa kita menyukai perempuan itu? Pasti ada daya tarik. Kenapa kita menyukai laki-laki itu? Pasti ada daya tarik. Itulah kelebihan yang diberikan Tuhan kepada kita, supaya kita bisa saling melengkapi ya, antara laki-laki dan perempuan kalau sudah berkeluarga bisa saling melengkapi walaupun berbeda. Selanjutnya, itulah cikal bakal manusia membangun keluarga, sama seperti yang Ibu katakan tadi. Ya, karena ketertarikan antara laki-laki dan perempuan itu adalah cikal bakal manusia untuk membangun keluarga. Jadi menurut firman Allah yang terdapat di dalam Kejadian 2 ayat 24 dikatakan seperti ini. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ini adalah pedoman dalam membangun sebuah keluarga, di mana antara laki-laki dan perempuan bukan lagi dua, tetapi menjadi satu. Jadi, di antara perbedaan-perbedaan itu harus kita satukan supaya bisa menjadi keluarga yang harmonis. Oke, demikianlah pembelajaran agama yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Tugas yang bisa kalian kerjakan, di sini Ibu akan bacakan. Yang pertama, jelaskan arti dari kalimat seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya. Yang kedua, apakah yang dimaksud dengan bersatu dengan istrinya? Yang ketiga, jelaskan pengertian satu daging dalam Kejadian 1 ayat 24. Tugasnya ini bisa dikumpulkan hari ini juga. Ibu tunggu sampai pukul 15. Pukul 15 itu adalah jam 3 sore. Ibu tunggu sampai jam 3 sore, kerjakan di buku latihan agamanya. Oke, sampai di sini perjumpaan kita. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan, dan terlebih-lebih harus takut akan Tuhan. Kita tutup pembelajaran kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pembelajaran hari ini. Tuhan masih memberkati kami. Kami telah selesai belajar. Kiranya Tuhan boleh memberkati kami agar kami bisa mengerti dengan pelajaran yang disampaikan oleh guru kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami datang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.